Shalom semuanya. Yesus pernah menegur Yakobus dan Yohanes karena ketiduran saat ia berdoa di tengah malam yang sunyi menjelang fajar. Bukan sekedar kisah, ini petunjuk rohani. Tahukah kamu, Alkitab menyimpan pola tersembunyi tentang waktu antara jam 3 sampai 5 pagi. Ini jelas bukan waktu biasa. Apa sebenarnya yang terjadi jika kamu bangun, berjaga-jaga, dan berdoa di jam 3 pagi? Mari kita bongkar rahasia ini. Yang sebenarnya terjadi, pertama, kamu sedang memasuki zona kuasa Yesus yang mengubah takdir. Saat dirimu terbangun di tengah malam yang pekat, pukul 3 pagi, tidak ada suara dunia, tidak ada gangguan. Sadarilah itu, waktu di mana zona hadirat Tuhan turun dari surga. Dan ketika kamu masuk ke zona itu dengan doa yang tulus, kamu sedang memasuki ruang suci di mana takdir mulai bertemu dengan mujizat. Bukti Alkitabnya jelas. Pada zaman Alkitab, malam dibagi menjadi 4 bagian yang disebut jaga malam. Jaga keempat dari pukul 3 hingga fajar adalah waktu ketika kuasa Tuhan sering turun secara dahsyat. Itu waktu ketika Yesus muncul di atas air dan mendekati murid-muridnya yang ketakutan. Matius 14 ayat 25. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Perhatikan bahwa Yesus tidak datang saat mereka tenang. Ia datang saat ombak menggelegar, saat mereka lelah, saat iman mereka goyah. Dan itulah pola Yesus yang sering kita lupakan. Yesus tidak menunggu sampai kita siap. Ia datang tepat saat kita paling rapuh. Bukti berlanjut. Kisah Israel pun memberikan contoh lain tentang kekuatan waktu jam 3 pagi. Dan pada waktu jaga pagi, tepat sebelum fajar, Tuhan memandang tentara Mesir dari tiang api dan awan. Lalu ia mengacaukan pasukan mereka. Keluaran 14 ayat 24 sampai 25. Itu adalah saat momen Israel di ujung tanduk. Sudah terdesak banget di tepi Laut Merah. Musuh di belakang, laut di depan. Tapi Tuhan menunggu momen itu. Momen yang hampir mustahil. Dan ia membuat jalan di tengah air. Inilah yang akan sering terjadi saat kita bangun pagi-pagi sekali untuk berdoa. Tuhan tidak datang setelah kita selesai berdoa. Ia sudah hadir sebelum fajar menyingsing. Sesungguhnya ada sesuatu yang sakral tentang jam 3 pagi karena ia berada di titik transisi spiritual, yakni saat kegelapan masih menguasai, tapi terang mulai menjelma. Dan dalam konteks inilah, saat kegelapan menguasai, terang menjelma, Yesaya mendengar firman Tuhan yang berkata, "Lihat, aku hendak melakukan sesuatu yang baru. Sekarang hal itu mulai tumbuh. Tidakkah engkau melihatnya?" Yesaya 43 ayat 19. Disitulah Tuhan bekerja, bukan di siang hari saat semua orang melihat, tapi di saat-saat tergelap sebelum terang. Dan jika kamu memilih untuk bangun pada jam ini dan berdoa seperti Elia atau Paulus, maka kamu sedang memasuki zona hadirat Tuhan. Zona di mana dinding dosa penghambat hidup runtuh, rantai pengikat kemajuan hidup patah, dan takdir mulai berbelok ke arah mujizat.
Jam 3 pagi bukan hanya angka di layar jam. Ia adalah kesempatan untuk bertemu dengan Dia yang menciptakan waktu. Dan bagi siapapun yang mau memasukinya dengan hati yang taat, inilah janji Yesus. Aku tidak akan menunda pembebasanmu. Aku akan datang padamu, bukan saat kamu merasa hebat, tapi saat kamu merasa hancur. Yang kedua, kamu sedang mencuri waktu dari kegelapan untuk menggagalkan strategi iblis. Karena kegelapan punya tujuan. Ia adalah ruang operasi iblis, tempat ia merancang kekalahan kita. Yesus tahu betapa besar kuasa kegelapan itu. Saat para penjaga datang untuk menangkapnya, ia berkata, "Tetapi inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu." Lukas 22 ayat 53. Perhatikan kata-kata Yesus. Artinya, hidup manusia bisa dimanfaatkan oleh kuasa kegelapan. Dalam Yohanes 10 ayat 10, Yesus berkata, "Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka memperoleh hidup dan memperolehnya dalam kelimpahan." Ucapan ini mengungkapkan sesuatu yang mendalam. Di setiap waktu ada dua kemungkinan tujuan. Satu milik musuh, satu lagi milik Yesus. Maka sekarang artinya ketika kamu memilih untuk bangun di pukul 3 pagi dan berdoa, kamu sedang melakukan tindakan yang disengaja untuk menolak agenda iblis terjadi di dalam hidupmu dan menggantinya dengan agenda Yesus. Itu sebabnya doa di tengah malam bukan hanya ritual. Ia adalah peperangan melawan kegelapan yang pasti dimenangkan kita bahkan sebelum matahari terbit. Dalam doa di pagi buta, perkatakanlah ini, "Ya Tuhan, aku tidak akan memberikan malam ini kepada kegelapan. Aku akan menjemput fajar dengan suara yang naik ke tahta kasih karunia." Seperti Paulus dan Silas yang dipenjara, dirantai, dan diserang oleh kekuatan kegelapan. Kami tidak mengeluh, tapi kami mau berdoa dan menyanyikan nyanyian pujian kepadamu ya Tuhan. Amin. Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan para tahanan mendengarkan mereka. Hasilnya, gempa, rantai terlepas, penjara terbuka, sipir penjara percaya, dan sebuah keluarga selamat. Inilah kuasa doa di tengah malam, bukan hanya untuk penyembuhan atau pengharapan, tapi untuk memecahkan rencana iblis yang sedang dibangun. Dan jika doa mereka bisa mengguncang penjara, bayangkan hal yang sama terjadi ketika kamu berdoa saat kegelapan masih memegang kendali hidupmu. Ingatlah, kegelapan bisa menang jika kita tidak mengisi waktu dengan hadirat Tuhan. Maka resapi ulang Yohanes 10 ayat 10. Lalu bangunlah di pukul 3 pagi, tapi bukan karena kamu kuat. Bangunlah karena kamu tahu di sanalah pertandingan takdir dimulai. Dan saat kamu berdoa di situ, kamu sedang merampas kembali waktu dari tangan pencuri dan menyerahkannya pada Yesus yang berdaulat atas segala waktu. Yang ketiga, kamu akan dibimbing ke gudang jawaban Tuhan yang tersimpan khusus. Ingatlah kebenaran penting ini. Tuhan seringkali membuka gudang jawabannya saat dunia masih tertidur. Dalam Daniel 7 ayat 2 kita baca, Daniel mendapat penglihatan pada malam hari. Keempat angin surga bertiup di atas laut besar.
Malam bukan hanya waktu istirahat, ia adalah waktu wahyu turun. Dan Daniel bukan satu-satunya nabi yang menerima wahyu surga di tengah malam. Banyak tokoh Alkitab bertemu dengan Tuhan bukan saat siang cerah, tapi saat gelap meliputi bumi. Alasannya sederhana, karena di malam hari itu pikiran tidak ramai, gangguan tidak banyak, hati lebih tenang, roh lebih peka. Dan itu membuat malam jadi ruang suci yang paling tepat untuk memberikan peta menuju gudang jawaban Tuhan yang tersimpan khusus untuk hidup kamu. Bangun pagi-pagi sekali bukan hanya soal kedisiplinan, itu adalah soal kesadaran bahwa ada sesuatu yang harus kita tangkap sebelum orang lain sadar akan adanya itu. Ini adalah pola yang sama yang dihidupi Yesus, di mana dia bangun pagi-pagi sekali untuk berdoa. Markus 1 ayat 35. Dan dari waktu itulah ia menerima arahan ilahi, dan dari waktu itu ia keluar dengan kuasa surgawi. Jadi, jika kamu bangun jam 3 pagi dan memilih untuk tidak kembali tidur, tetapi berdoa, membaca firman, atau mencari hadiratnya, maka kamu sedang melakukan sesuatu yang sangat penting. Kamu membuka hati untuk menerima hikmat yang disediakan khusus bagi mereka yang datang lebih awal. Kamu sedang dibimbing masuk menuju gudang jawaban Tuhan yang tersimpan khusus untuk persoalan hidup kamu, di mana Tuhan berkata, "Engkau datang tepat waktu. Aku sudah menunggumu. Ada hal yang ingin kuungkapkan padamu." Haleluya, amin. Sebagai pengingat, jam 3 pagi bukan hanya angka di layar jam. Ia adalah salah satu waktu terpenting dalam sehari, terutama bagi mereka yang percaya bahwa Tuhan tidak hanya bekerja saat kita siap, tapi saat kita bersedia masuk ke zona yang jarang dikunjungi orang. Yesus berjalan di atas air saat murid-muridnya putus asa. Tuhan mengacaukan pasukan Firaun tepat sebelum fajar. Paulus dan Silas dibebaskan saat malam masih gelap. Dan kini, kamu mungkin bangun di waktu yang sama, bukan karena kebetulan, tapi karena undangan. Bagi kamu yang harus bekerja di malam hari, ingatlah ini, bukan soal jam, tapi hati yang berserah. Entah kamu berdoa pukul 3 pagi atau sepulang kerja saat fajar. Kamu tidak bangun untuk sendirian, kamu bangun untuk bertemu Dia yang telah menantimu. Dan dalam kesunyian itu, Tuhan berkata, "Aku sedang membuka gudang jawabanku. Masuklah, terimalah, dan lihatlah bagaimana aku ubah takdirmu dari ruang doa yang sunyi ini." Haleluya, amin. Jika berkenan, berikanlah like, share, subscribe, serta komen. Tuhan Yesus memberkati.